Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Dimas dari kelompok 2. Nama saya Muhammad Rahman Kurniawan. Perkenalkan, nama saya Sahrul Ramadan. Oke, perkenalkan nama saya Dini. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang mengumpulkan informasi dan menilai lingkungan. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit apa sih yang dimaksud dengan mengumpulkan informasi dan memilih lingkungan. Jadi, mengumpulkan informasi dan memilih lingkungan itu merupakan salah satu jalan untuk penerapan strategis pemasaran dalam beberapa waktu ke depan atau beberapa periode ke depan. Pencapaian target harus optimal, gunanya untuk meningkatkan kredibilitas. Nah, jadi untuk melaksanakan itu, kita harus melakukan analisa terhadap pemasaran dan perlu adanya perencanaan, planning, implementasi, dan controlling pada manajer atau pengendaliannya. Para pemasar juga dapat memperoleh informasi dari berbagai media. Contohnya itu media sosial, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan lain-lain, atau di televisi juga bisa. Nah, jadi para pemasar juga dapat mempermudah atau mungkin lebih mudah berinteraksi dengan konsumen. Jadi para pemasar itu juga bisa berinteraksi dengan konsumennya itu secara langsung maupun tidak langsung. Nah, secara langsung seperti apa? Secara langsung itu seperti bertemu saat konvensional dan face to face. Sedangkan yang tidak langsung itu seperti yang saya katakan tadi melalui sosial media atau media-media lainnya. Jadi sekian dari pembahasan saya. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke pembahasan di PPT kita. Dalam mengumpulkan informasi dan memindai lingkungan, ada 4 hal yang harus kita pelajari, yaitu yang pertama, sistem pencatatan internal, yang kedua, analisis lingkungan makro, yang ketiga, lingkungan demografis, dan yang keempat, lingkungan makro utama lainnya. Sebelum saya masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu sistem pencatatan internal, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang sistem informasi pemasaran atau Marketing Information System yang bisa disebut dengan MIS. Untuk melaksanakan tanggung jawab analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian, manajer pemasaran memerlukan sistem informasi pemasaran. Peran MIS ini adalah menilai kebutuhan informasi manajer, mengembangkan informasi yang dibutuhkan, dan mendistribusikan informasi tersebut secara tepat waktu. MIS ini mempunyai 3 komponen, yaitu yang pertama, sistem pencatatan internal, kedua, intelijen pemasaran, dan yang ketiga, sistem riset pemasaran. Baiklah, saya akan langsung masuk ke komponen sistem informasi yang pertama dan juga yang merupakan pembahasan pertama kita, yaitu sistem pencatatan internal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Putra Dimas dari kelompok 2. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu sistem pencatatan internal. Sistem pencatatan internal ini terdapat 3 laporan, yaitu yang pertama, siklus pesanan sampai pembayaran. Inti dari sistem pencatatan internal yaitu siklus pesanan sampai dengan pembayaran, perdagangan perantara, dan surat pesan ke perusahaan.
Departemen penjualan mempersiapkan faktur penjualan dan memberikan beberapa salinannya ke berbagai departemen. Jenis barang yang persediaannya habis akan dipesan kembali. Jenis barang yang dikirim harus disertakan dengan dokumen pengiriman dan dokumen penagihan yang juga dibuat lengkap dan diberikan ke berbagai departemen. Yang kedua adalah sistem informasi penjualan. Manajer pemasaran memerlukan laporan yang akurat dan tepat waktu mengenai penjualan masing-masing produk bertoko dan per total tiap malam. Hal tersebut memungkinkan Indomaret mengirimkan data pesanan setiap malam kepada para pemasok atau kepada bagian yang untuk mendapatkan pengiriman baru sebagai pengganti persediaan tokonya. Yang ketiga yaitu database, gudang data, dan pengalian data. Perusahaan dewasa ini mengorganisasi informasi mereka ke berbasis data pelanggan, berbasis data produk, dan basis data tenaga penjualan, dan lain-lain. Kemudian menggabungkan data dari basis data yang berbeda-beda. Saya akan masuk ke komponen yang kedua, yaitu sistem intelijen pemasaran. Sistem intelijen pemasaran merupakan kumpulan prosedur dan sumber daya yang digunakan manajer untuk mendapatkan informasi harian tentang berbagai perkembangan dalam lingkungan pemasaran. Langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas intelijen pemasaran yaitu 1. Melatih dan memotivasi tenaga menjual untuk menumbuhkan dan melaporkan perkembangan baru. Kedua, memotivasi distributor, pengecat, dan perantara lain untuk menyampaikan intelijen yang sangat penting. Ketiga, membentuk jaringan eksternal. Keempat, membentuk panel penasehat pelanggan. Kelima, memanfaatkan sumber daya data pemerintah. Keenam, membeli informasi dari pemasok luar. Ketujuh, menggunakan sistem umpan balik pelanggan online untuk mengumpulkan intelijen. Baiklah, saya akan menerangkan materi yang kedua, yaitu menganalisis lingkungan makro. Dalam menganalisis lingkungan makro, kita harus memperhatikan dua hal, yaitu yang pertama, kebutuhan dan tren. Pengusaha individu dalam perusahaan selalu berusaha menciptakan solusi baru terhadap kebutuhan yang terpenuhi, seperti FedEx diciptakan untuk memenuhi kebutuhan pengiriman surat 1 hari, sampai Dockers diciptakan untuk memenuhi kebutuhan baby boomers yang tidak lagi dapat benar-benar mengenakan atau tidak lagi mengenakan jeans mereka dan menginginkan celana yang nyaman secara fisik maupun psikologis. Pemasar menemukan banyak peluang dengan mengidentifikasi fad, tren, dan megatrend. Fad adalah sesuatu yang tidak dapat diperkirakan, berumur pendek, dan tanpa signifikan sosial, ekonomi, dan politik. Perusahaan dapat memperoleh uang terhadap verbis dan tik helmo-elmo, tetapi melakukannya dengan benar, terkadang lebih merupakan masalah keberuntungan dan penentuan waktu yang baik dibanding hal lainnya. Tren adalah arah atau urutan kejadian yang mempunyai momentum dan durabilitas. Tren lebih mudah diperkirakan dan lebih berlangsung lama daripada fad dan mengungkapkan bentuk masa depan dan memberikan banyak peluang. Contohnya persentase orang yang menghargai kebugaran fisik dan kesejahteraan saat ini semakin meningkat, terutama dalam kelompok usia di bawah 30 tahun, wanita muda konsumen kaya, dan orang yang hidup di barat. Lalu megatrend. Megatrend digambarkan sebagai perusahaan besar dalam sosial ekonomi yang terjadi itu mempengaruhi kita untuk sementara waktu antara 7-10 tahun atau bahkan lebih lama. Yang kedua, mengidentifikasi. Dengan kekuatan utama, perusahaan dan pemasoknya, perantara, pemasaran, pelanggan, pesaing, dan publik.
Semuanya beroperasi dalam kekuatan dan tren lingkungan makro yang semakin global dan membentuk peluang serta menghadirkan ancaman dalam gambaran global yang berubah dengan cepat. Perusahaan harus mengamati 6 kekuatan utama, yaitu demografi, ekonomi, sosial budaya alam, teknologi, dan politik hukum. Sebagai contoh, ledakan pertumbuhan populasi menyebabkan lebih banyak pengurangan sumber daya dan polusi yang membuat konsumen membutuhkan lebih banyak undang-undang yang merangsang solusi teknologi baru dan produk, di mana jika produk itu terjangkau benar-benar mengubah sikap dan perilaku. Dalam contoh yang saya urutkan tadi, terdapat semua keenam kekuatan utama. Baiklah, selanjutnya kita akan ke pembahasan yang ketiga, yaitu lingkungan demografis. Lingkungan demografis yang diamati pemasar adalah populasi, karena masyarakat merupakan pembentuk pasar. Pemasaran sangat tertarik pada ukuran dan tingkat pertumbuhan populasi di suatu kota, wilayah, dan negara distribusi. Usia dan ukuran etnis, tingkat pendidikan, pola rumah tangga, dan karakteristik dan gerakan regional. Dalam populasi ini, kita akan membahas sekitar 6 hal, yaitu yang pertama, pertumbuhan populasi dunia. Populasi dunia memperlihatkan pertumbuhan eksplosif. Total populasi dunia mencapai 6,1 miliar pada tahun 2000 dan akan melebihi 7,9 miliar pada tahun 2025. Disusul oleh pertumbuhan populasi tertinggi di negara-negara dan komunitas kurang mampu. Daerah-daerah yang kurang berkembang di dunia kini menduduki sekitar 76% populasi dunia dan tumbuh pada tingkat 2% per tahun. Sementara di negara-negara yang lebih maju, pertumbuhan dengan hanya 0,6% per tahun. Pertumbuhan populasi eksplosif memberikan implikasi besar pada bisnis populasi yang sedang tumbuh, tidak serta-merta menggambarkan bertumbuhnya pasar, kecuali pasar ini mempunyai daya beli yang cukup besar. Yang kedua, bauran usia populasi. Populasi nasional mempunyai usia yang beragam. Salah satu tempat bauran usia yang ekstrem terdapat di Meksiko, sebuah negara dengan populasi yang sangat muda dan pertumbuhan populasi yang cepat. Pemasar biasanya membagi populasi menjadi 6 kelompok, yaitu yang pertama, anak-anak prasekolah, anak-anak usia sekolah remaja, pemuda, dan usia 20-40 tahun, serta parubaya usia 40-65 tahun, dan dewasa 65 tahun ke atas. Beberapa pemasar ini memfokuskan diri pada kelompok individu yang lahir sepanjang periode yang sama dan menjalani hidup pada masa-masa. Yang ketiga, pasar etnis dan pasar lainnya. Banyak negara dari beragam etnis dan ras. Pada salah satu tingkat ekstremnya terdapat di negara Jepang, di mana hampir semuanya adalah orang Jepang. Di pihaknya hanya datang dari berbagai negara. Yang keempat, kelompok terdidik. Populasi di semua masyarakat dibagi menjadi 5 kelompok pendidikan, yaitu kelompok tidak terdidik, tidak lulus SMA, lulus SMA, lulusan perguruan tinggi. 5 adalah pola rumah tangga yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak, dan terkadang kakek dan nenek. Pada tahun 2010, hanya 1 dari 5 rumah tangga. Amerika Serikat akan terdiri dari pasangan menikah dengan anak-anak di bawah usia 18 tahun. Proyeksi komposisi rumah tangga yang lain adalah bujang yang hidup sendiri, keluarga dengan orang tua,
pasangan menikah tanpa anak, dan pasangan dengan anak sudah keluar rumah, tinggal bersama orang yang bukan keluarganya dan struktur keluarga lainnya. Semakin banyak orang yang bercerai atau berpisah, selanjutnya memilih tidak menikah, menunda pernikahan, dan atau menikah tanpa ingin mempunyai anak. Masing-masing kelompok mempunyai kumpulan kebutuhan dan kebiasaan pembelian yang berbeda. Sebagai contoh, orang yang dalam kelompok SSB ataupun tunjangan berpisah, janda cerai memerlukan apartemen yang lebih kecil, perlengkapan perabot rumah yang murah dan lebih kecil serta kemasan makanan yang lebih kecil. Pemasar harus semakin mempertimbangkan kebutuhan khusus rumah tangga non-tradisional yang terkadang tumbuh semakin cepat dibandingkan rumah tangga tradisional. Perubahan geografis dalam populasi ini adalah periode perpindahan migrasi besar-besaran antar dan di dalam negara. Di Amerika Serikat 1990-an, non-metropolis menarik banyak pengungsi kota. Abad ke-21 kembali menjadi saksi bertambah pesatnya urban pesan akibat tingkat kelahiran yang lebih tinggi, tingkat kematian yang lebih rendah, dan pertumbuhan pesat dari migrasi luar negeri. Juga mengamati tempat berkumpulnya konsumen orang-orang yang tinggal di pinggiran kota lebih memilih melakukan kehidupan santai, lebih banyak melakukan kegiatan di ruang terbuka, dan mempunyai interaksi bertetangga yang lebih besar, penghasilan yang lebih tinggi, keluarga yang lebih mudah. Masyarakat pinggiran kota memberikan perawatan perbaikan rumah luar, ruangan, peralatan memotong rumput dan berkebun, serta peralatan memasak di luar ruangan. Lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang unsur-unsur lingkungan makro perusahaan. Jadi unsur makro perusahaan itu ada 5, antara lain lingkungan ekonomi, lingkungan sosial budaya, lingkungan alam, lingkungan teknologi, dan lingkungan politik hukum. Apa itu lingkungan makro? Lingkungan makro perusahaan adalah tempat di mana perusahaan mulai mencari atas peluang dan kemungkinan ancaman. Lingkungan ini terdiri dari semua pihak dan kekuatan yang mempengaruhi operasi dan prestasi perusahaan. Perusahaan perlu untuk memahami kecenderungan dan megatrend yang menandai lingkungan saat ini. A. Distribusi pendapatan. Negara-negara memiliki tingkat dan distribusi pendapatan yang sangat berbeda. Penentu utama perbedaan tersebut adalah struktur industri negara yang bersangkutan. Ada 4 jenis struktur industri, yaitu perekonomian subsisten, perekonomian pengekspor bahan baku, perekonomian industrialisasi, perekonomian industri. Distribusi pendapatan berhubungan dengan struktur industri atau suatu negara, namun juga dipengaruhi oleh sistem politik. Pemasar sering membedakan negara-negara menjadi 5 pola distribusi pendapatan, yaitu 1. Pendapatan sangat rendah, 2. Pendapatan sebagian besar rendah, 3. Pendapatan sangat rendah dan sangat tinggi, 4. Pendapatan rendah, sedang, dan tinggi, 5. Pendapatan sebagian besar menengah. B. Tabungan, utang, dan ketersediaan kredit. Kita semua tahu bahwa ada beberapa hal yang mempengaruhi pengeluaran konsumen, antara lain tabungan, utang, dan ketersediaan kredit bagi konsumen. Pemasar harus mengamati dengan cermat setiap perubahan besar dalam pendapatan, biaya hidup, tingkat bunga, tabungan, dan peminjaman karena faktor-faktor ini dapat menimbulkan dampak besar terhadap bisnis, terutama pada perusahaan yang mempunyai produk dengan harga yang tinggi. Lingkungan makro yang kedua adalah lingkungan sosial budaya. Pengaruh membeli atau keinginan membeli sangat ditentukan oleh kebiasaan yang terjadi pada setiap orang dan langsung ditiru oleh pihak lain. Kehadiran suatu produk dalam masyarakat serta diterima atau tidaknya produk tersebut
dipengaruhi oleh kultur masyarakat setempat. B. Keberadaan subkultur. Masing-masing masyarakat terdiri dari subkultur yang beragam yang memiliki nilai-nilai yang sama yang muncul dari pengalaman atau keadaan hidup yang khusus. Bila kelompok subkultur memperlihatkan keinginan dan perilaku konsumsi yang berbeda, pemasar dapat memilih subkultur sebagai pasar sasarannya. C. Pergeseran nilai-nilai budaya sekunder sepanjang waktu. Perusahaan harus memiliki perhatian terhadap pergeseran budaya pada suatu saat sehingga dapat mengantisipasi peluang atau ancaman baru. Sehubungan dengan hal ini, beberapa perusahaan menawarkan ramalan sosial budaya. Perusahaan makanan, kesehatan, dan peralatan olahraga menanggapi tren ini dengan produk dan komunikasi yang tepat. Tren ini bahkan muncul dalam industri makanan cepat saji, di mana perusahaan kini berlomba dalam menghasilkan produk yang paling sehat. Tren atau masalah yang pertama, yaitu kekurangan bahan baku. Bahan baku yang ada di bumi terbagi menjadi tidak terbatas dan dapat diperbarui, serta terbatas dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak terbatas seperti udara dan air tidak menimbulkan masalah mendesak, meskipun beberapa kelompok melihatnya sebagai ancaman dalam jangka panjang. Sumber daya alam terbatas dan dapat diperbarui, seperti hutan dan pangan, harus digunakan secara bijak. Sumber daya alam yang terbatas dan tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi, platina, seng, dan perak akan menimbulkan masalah besar saat persediaan mereka hampir habis. Masalah yang kedua adalah biaya energi yang meningkat. Minyak adalah salah satu sumber daya alam yang terbatas dan tidak dapat diperbarui, yang telah menimbulkan masalah yang serius bagi perekonomian dunia. Perkembangan sumber energi alternatif dan cara yang lebih efisien untuk menggunakan energi serta melemahnya kartel minyak menyebabkan penurunan harga minyak. Menurunnya harga minyak memiliki efek negatif terhadap industri eksplorasi minyak, namun meningkatkan pendapatan industri pemakai minyak dan konsumen. Masalah yang ketiga adalah meningkatnya polusi. Kita semua tahu bahwa beberapa kegiatan industri memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu, perusahaan memulai gerakan peduli lingkungan untuk menunjukkan perhatian perusahaan pada lingkungan. Lingkungan makro yang keempat adalah lingkungan teknologi. Teknologi merupakan salah satu aspek yang dapat mendorong perkembangan usaha. Teknologi mempunyai peluang pembaharuan yang tidak terbatas. Teknologi meningkatkan metode pengolahan yang lebih sempurna, tetapi untuk jenis produk yang sifatnya khas. Teknologi bukan merupakan faktor penunjang dan pendukung yang utama, tetapi tradisional juga perlu tetap dipertahankan untuk menjamin keaslian dan kealamiannya. Salah satu aspek yang paling berperan penting dalam membentuk kehidupan manusia adalah teknologi. Setiap teknologi baru merupakan sebuah kekuatan tersendiri. Teknologi baru yang memberikan nilai unggul dalam memuaskan kebutuhan akan merangsang aktivitas investasi dan ekonomi. Teknologi baru menciptakan konsekuensi jangka panjang yang tidak selalu dapat diduga. Pemasar harus mengamati tren-tren teknologi berikut ini. Yang pertama, langkah perubahan teknologi yang semakin cepat. Yang kedua, peluang inovasi yang tidak terbatas. Yang ketiga, anggaran litbang yang beragam. Yang keempat, peraturan yang meningkat atas perubahan teknologi. Dan lingkungan makro yang terakhir adalah lingkungan politik hukum. Keputusan-keputusan pemasaran sangat dipengaruhi oleh perkembangan perundang-undangan yang berlaku dan sikap pemerintah yang mempengaruhi dan membatasi gerak usaha perusahaan. Lingkungan ini terbentuk oleh hukum-hukum, lembaga pemerintah, dan kelompok penentang yang mempengaruhi dan membatasi gerak-gerik berbagai organisasi dan individu dalam masyarakat. Yang pertama adalah undang-undang yang mengatur bisnis. Undang-undang bisnis memiliki 3 tujuan yang sama, yaitu melindungi perusahaan dari persaingan yang tidak sehat, melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak sehat, dan melindungi kepentingan masyarakat dari perilaku bisnis yang tidak terkendali. Yang kedua adalah pertumbuhan kelompok dengan kepentingan khusus. Banyak perusahaan telah membentuk
Departemen Urusan Masyarakat untuk menangani kelompok dan permasalahan ini. Sebuah kekuatan penting yang mempengaruhi bisnis adalah gerakan konsumen, sebuah gerakan masyarakat dan pemerintah yang terorganisir untuk memperkuat hak dan kekuatan pembeli dalam hubungan dengan penjual. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang mengumpulkan informasi dan memindai lingkungan. Jika ada kesalahan kata maupun tulisan dari PPT kami dari kelompok 2 meminta maaf sebesar-besarnya. Jika teman-teman ingin bertanya, silakan komen di kolom komentar Classroom. Terima kasih.